Kesatria berbaju zirah. Tidak, bantu aku, tolong aku. Di mana penyelamatku? Biarkan dia pergi. Hayya! Hai! Yeay, kau mengalahkan dia. Lain kali, angkat sikumu seperti ini. Kami baru saja diajari itu dalam latihan kami hari ini. Sangat tidak adil bahwa kau berlatih dengan semua orang dan aku tidak. Kau jauh lebih baik daripada mereka semua. Mereka akan menghentikan latihan mereka jika kau bergabung. Ini adalah kisah tentang seorang kesatria yang belajar sendiri cara bertahan atau bertarung. Ini adalah kisah Brittany. Brittany tinggal di sebuah kota kecil di pinggiran kerajaan besar bernama Mosaik, yang merupakan kumpulan dari banyak kerajaan kecil. Brittany suka berdebat dan membaca. Kedua hal tersebut tidak disukai oleh kerajaan saat itu. Tapi itu tidak menghentikan Brittany. Dia terus belajar dari temannya Anthony. Brittany dan Anthony tumbuh bersama dan berteman baik. Tapi suatu hari yang cerah, sebuah gulungan datang. Anthony diminta untuk bergabung dengan peleton Mosaik. Salah satu kerajaan lain sedang dalam masalah, dan Anthony diminta untuk melakukan tugasnya di Mosaik. Itu adalah panggilan mendesak untuk semua calon prajurit, dan Anthony harus pergi bahkan tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada Brittany. Tidak, itu tidak adil. Dia bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal. Mengapa aku tidak diizinkan untuk melayani kerajaanku? Aku tahu kau merindukannya, sayang. Dan itu tidak adil, tapi memang selalu seperti ini. Tapi sekarang akan berubah. Brittany, kau adalah prajurit sparring terbaik yang ayah tahu. Pergilah ke sana dan tunjukkan pada mereka bahwa kau adalah yang terbaik. Dengan dukungan tanpa henti dari orang tuanya, Brittany melakukan pencarian untuk kehormatannya dan cintanya pada Anthony. Brittany memiliki banyak keterampilan. Tidak hanya dia bisa bertarung, tapi dia juga selalu bekerja dengan logam yang berbeda. Dia membuat baju zirah lengkap untuk dirinya sendiri sehingga identitasnya tidak terungkap dan tertinggal dalam pencariannya. Setelah berkendara siang dan malam, Brittany mendekati menara tinggi dan mendengar seseorang menyanyikan sebuah lagu, meskipun dengan sangat sedih. Tunggu, apakah ini datang dari atas sana? Halo? Aku harus pergi ke sana. Oh, benar. Karena semudah itu menyelamatkan seorang gadis dalam kesusahan. Baiklah, halo kau. Bukankah ini pemandangan indah? Seorang wanita berbaju zirah. Aku bahkan tidak tahu mereka membuat baju besi untuk wanita. Siapa kau? Dan apa yang telah kau lakukan pada wanita di menara? Ya, aku adalah makhluk yang sangat cerdas yang telah menggunakan kepintarannya untuk menangkap makhluk peri. Aku tidak ingin ada hubungannya dengan dia. Hanya kekuatan magis yang aku butuhkan. Tapi kau tahu, dia adalah anak yang keras kepala sekali. Kalau saja dia memberikan sihirnya padaku, aku akan melepaskannya. Tapi dia tidak mengerti. Maksudku, aku hanya ingin punya kekuatan lebih. Apa buruknya itu? Saat makhluk ajaib itu melanjutkan rencananya dengan cara yang paling santai, Brittany menyadari bahwa dia memiliki permata di gelangnya. Tunggu, aku telah membaca tentang permata itu di kitab langkah. Batu ini didukung oleh kegelapan. Itulah sebabnya makhluk ajaib ini ada di tempat teduh. Entah bagaimana aku harus membuatnya di bawah matahari. Mungkin itu akan menyelamatkanku dan wanita di menara itu juga. Brittany menggunakan logam berat yang dia kenakan dan mencoba untuk turun. Dia akhirnya bisa membebaskan diri. Hei, tidak, kembali kau. Tangkap aku jika bisa. Tanpa pikir panjang, makhluk ajaib itu mengikuti Brittany ke bawah sinar matahari. Aku bilang berhenti. Tunggu, kenapa tidak berhasil? Seekor burung memberitahuku bahwa permata yang kau kenakan itu tidak berfungsi di bawah matahari. Tidak. Hayya!
Brittany mengambil permata itu dan menghancurkannya dengan batu. Dan yang mengejutkannya, menara itu meleleh dan keluarlah gadis cantik itu. Makhluk ajaib itu mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Aku Amore. Di mana kesatriaku yang menyelamatkanku? Kau serius? Kau sendiri memiliki sihir dan kau masih menunggu orang lain untuk menyelamatkanmu. Maaf atas berita sedihnya, tapi kau diselamatkan oleh gadis lain. Kau menyelamatkanku? Ya, aku tidak tahu harus bilang apa. Aku berterima kasih. Sihirku tidak cukup di hadapan kekuatan yang dimiliki makhluk ajaib itu. Dan aku tidak salah, kau tahu? Aku diselamatkan oleh kesatriaku. Kesatria dalam baju zirah yang bersinar. Lihatlah sendiri. Hah? Baju zirah Brittany bersinar seperti emas. Ini hadiah terima kasih karena telah menyelamatkanku. Aku sangat bangga melihat gadis lain begitu berani. Aku terjebak di sini selama berabad-abad dan di zamanku selalu seorang pangeran yang akan menyelamatkan para gadis. Brittany bercerita kepada Amore bagaimana dia sendiri sedang mencari cinta dan kehormatannya. Aku tahu tidak adil bahwa kita tidak dipilih untuk berperang yang mempengaruhi kita semua. Kami selalu dianggap sebagai penonton. Hanya penonton dalam diam. Tapi sekarang tidak lagi. Kau telah memberi aku harapan. Aku akan menyebarkan berita tentang kesatria berbaju zirah yang menentang segala rintangan dan tidak pernah berhenti berjuang untuk apa yang benar. Amore juga memberitahu Brittany tentang turnamen semua prajurit yang akan datang dalam 10 hari yang diadakan setiap dekade. Aku yakin Anthony akan ada di sana. Brittany melambaikan tangan kepada teman barunya dan melanjutkan perjalanannya dengan semangat dan keberanian baru. Dia menyadari bahwa bahkan sedikit dukungan dari seseorang dapat memberi kita begitu banyak kekuatan. Itu adalah perjalanan panjang 10 hari ke jantung kota Mosaik, tempat turnamen diadakan. Tapi keajaiban sudah dimulai. Berkat Amore, berita tentang kesatria berbaju zirah menyebar begitu cepat. Lihat, kesatria berbaju zirah. Dia sangat tampan. Apa? Kita bahkan tidak bisa melihat wajahnya. Oh, aku melihat kesatria berbaju zirah dan dia melambai padaku. Kami adalah teman baik sekarang. Tentu. Pada saat turnamen belum dimulai, itulah Brittany mencapai jantung kota Mosaik dan di sana dia melihatnya. Ha, haya, ha. Tapi sebelum Brittany sempat memanggilnya, Hei, minggirlah. Berani sekali kau. Apa yang kau katakan padaku? Brittany menyadari bahwa logam tebal di wajahnya telah memanipulasi suaranya dan membuatnya lebih tebal dari suara normalnya. Pangeran tidak tahu bahwa kesatria itu adalah wanita. Identitasnya tersembunyikan. Dia menghela nafas lega dan berbicara kembali seperti seorang pejuang sejati. Kau seorang pangeran. Apa kau tidak memiliki sopan santun? Tunggu sebentar. Aku kenal kau. Kau jadi pembicaraan di kota ini, ya kan? Hah. Nah, jika kau bertanya padaku, kau adalah kesatria putus asa yang membuat gaun dari perhiasan mengkilap untuk dirinya. Kau tidak sepadan dengan waktuku. Brittany tidak akan diam. Ini adalah waktu untuk membela kehormatannya. Aku bukan sembarang kesatria. Aku adalah kesatria berbaju zirah. Dan jangan khawatir, pangeran. Aku akan menyelamatkan kau dari pemikiran kecilmu. Dia ikut dalam turnamen. Bagus. Aku akan mengakhiri ini untuk selamanya. Turnamen itu punya aturan yang ketat. Baju besi lengkap untuk semua dan tidak boleh membahayakan kuda-kuda itu. Para kandidat seharusnya hanya menjatuhkan satu sama lain dari kuda mereka. Dengan gong, turnamen dimulai. Phew. Untung pendaratannya mulus. Siapa ya? Sepertinya aku pernah mendengar. Haiya! Oh, Abby, kau baik-baik saja? Dan akhirnya, Brittany berhadapan langsung dengan satu-satunya pangeran yang berusaha mengalahkannya untuk selamanya. Tetapi kekalahannya, Brittany lebih cepat. Pangeran bangkit dengan marah.
Dia sangat marah sehingga dia tidak peduli dengan aturan dan meminta pengawalnya untuk menangkap Brittany secara ilegal. Tapi seseorang masuk. Berhenti, kau tidak dapat menangkap ksatria lain seperti itu. Beraninya kau menghentikanku. Kau bahkan bukan seorang pangeran. Ya, aku bukan, tapi kaulah. Tapi akulah yang melakukan hal benar di sini. Cukup. Pangeran Kerajaan Timur didiskualifikasi karena menangkap seorang kesatria secara ilegal. Aku tidak akan melupakan ini, ksatria. Ksatria berbaju zirah dianugerahi sebagai pemenang turnamen. Penonton sangat gembira. Boleh kami tahu namamu, Yang Mulia? Sebenarnya, kau bisa memanggilku Madam. Ah, Wanita? Ya, tidak ada aturan yang melarang wanita untuk ikut turnamen ini. Tapi aku senang. Aku tidak. Jika ada orang yang pantas mendapatkan kehormatan ini, itu adalah dia. Raja dan Ratu Mosaik terkejut, tapi mereka menerima perubahan ini dengan tangan terbuka. Brittany akan mengubah arah Mosaik. Segera, banyak gadis mengambil inspirasi dari Brittany dan memutuskan untuk mengikuti kata hati mereka. Anthony juga terinspirasi oleh cinta Brittany padanya. Mereka berdua ditempatkan sebagai prajurit di peleton utama Mosaik, di mana mereka berlatih bersama dan hidup bahagia selamanya.